Viral karena menikahi majikannya janda Korea kaya raya. TKI ini dihina dipermalukan oleh mantan suami majikannya, seorang pria sombong manajer perusahaan besar di Korea yang ternyata adalah... Hari itu Seoul berselimut musim semi yang manis, dengan kelopak bunga sakura menari lembut tertiup angin. Di tengah hiruk-pikuk kota modern yang tak pernah tidur, sebuah hotel bintang 5 menjadi saksi bisu dari sebuah pernikahan tak biasa. Pernikahan yang mengundang tanya, pujian, bahkan kecaman. Gedung megah itu dipenuhi tamu-tamu penting, pejabat tinggi, pemilik perusahaan, sosialita kelas atas, dan beberapa wajah terkenal dari dunia hiburan. Mereka datang bukan hanya untuk menyaksikan janji suci, tapi juga karena rasa penasaran akan pasangan yang namanya sedang viral di seluruh negeri. Di tengah aula mewah itu, dengan lantai marmer mengilap dan lampu kristal berkilauan, berdirilah seorang pria sederhana bernama Ardiansyah, biasa dipanggil Ardi, seorang mantan TKI asal Kalimantan yang kini menjadi sorotan utama. Tubuhnya tegap, wajahnya bersih meski tak seputih orang Korea, dan jas yang ia kenakan tampak sederhana di antara kemewahan sekeliling. Tapi di sampingnya berdiri seorang wanita anggun bernama Seo Yoon-jin, janda pemilik perusahaan teknologi raksasa, mengenakan gaun putih berendah halus, tersenyum lembut sambil menggenggam tangan pria yang dulu hanya seorang pembantu rumah tangga di rumahnya. Ketika pendeta baru saja menyelesaikan doa pemberkatan, keheningan sakral yang menyelimuti ruangan itu mendadak pecah oleh suara lantang penuh kemarahan. "Kau pikir kau siapa, bisa berdiri di sebelahnya?" Semua kepala sontak menoleh ke arah sumber suara. Seorang pria tinggi dengan jas hitam mahal berdiri di dekat barisan tamu undangan VIP. Wajahnya tampak menahan emosi, matanya menyala marah. Dialah Han Jun-seok, mantan suami Yoon-jin dan juga manajer tertinggi dari perusahaan tempat Yoon-jin menjabat sebagai direktur utama. Suasana berubah tegang. Beberapa tamu terdiam, yang lain saling berbisik, dan fotografer bahkan sempat ragu menurunkan kameranya. Dia cuma pembantu, bahkan tak tahu cara memegang gelas anggur dengan benar, lanjut Han, dengan nada menghina yang menusuk. Ardi hanya mematung, menelan ludah, sementara Yoon-jin tetap berdiri anggun di sampingnya. Ia menatap mantan suaminya dengan tatapan tajam namun tenang, lalu berkata, "Justru karena dia tak punya apa-apa, dia bisa memberi segalanya padaku, termasuk hatinya. Sesuatu yang tak pernah kau berikan padaku, Jun-seok." Ucapan itu membuat aula kembali sunyi. Tak ada yang menyangka Yoon-jin akan membela suaminya yang baru di hadapan publik dengan begitu berani. Ardi, yang masih terpaku, kini mulai merasa panas di dadanya. Bukan karena malu, tapi karena semua luka lama yang ia simpan dalam diam mendadak terbuka lebar. Ia teringat malam-malam saat ia diam-diam menangis di kamar kecil lantai bawah, setelah diperlakukan tak adil oleh staf rumah yang menganggapnya rendah. Dulu, saat ia pertama kali bekerja di rumah keluarga Yoon-jin, ia adalah pria yang nyaris tak bisa berbahasa Korea, hanya bermodal tekad, ketulusan, dan doa dari ibunya di kampung. Tapi suatu hari segalanya berubah. Malam saat ia melihat Yoon-jin menangis, diam-diam di dapur setelah perceraian resminya. Ardi tak bicara banyak waktu itu, hanya mengelurkan segelas air putih dan berkata dengan gugup, "Kalau ibu butuh teman bicara, saya siap dengar." Tak disangka, justru keheningan dan ketulusannya itu yang menyentuh hati wanita kaya, yang selama ini terlihat begitu kuat di mata dunia. Han Jun-seok melangkah maju dengan emosi yang masih membara. Wajahnya merah, urat lehernya menegang. "Pernikahan ini lelucon," serunya. "Kau menikahinya hanya untuk uang kan? Untuk status, untuk hidup mewah." Ardi menunduk. Ia tahu kata-kata itu tidak benar.
tapi tak bisa menyangkal bahwa itulah yang banyak orang pikirkan. Tapi sebelum Ardi sempat membalas, suara berat dan penuh wibawa terdengar dari arah tamu kehormatan. "Berhenti, Han," ujar seorang pria tua dari kursi depan. Semua tamu menoleh. Ternyata itu adalah Chairman Lee, ayah kandung Yunjin sekaligus pendiri perusahaan yang kini dikelola putrinya. "Kau tak punya hak mengatur siapa yang dipilih putriku untuk mencintai dan dinikahi. Kau tak lebih dari karyawan di perusahaan yang dibangun oleh darah dan air mataku. Dan sebagai pemilik utama, aku menyatakan, kau dicopot dari seluruh proyek strategis perusahaan mulai besok." Suara pria itu tegas dan dingin. Detik itu juga, semua yang merendahkan Ardi mulai mengganti ekspresi mereka. Han terdiam, wajahnya pucat, seolah kehilangan pijakan. Setelah pesta usai dan semua tamu mulai meninggalkan ruangan dengan berbagai ekspresi, antara kaget, kagum, dan heran, Ardi memilih diam-diam keluar menuju balkon hotel. Angin malam Seoul berhembus pelan, membelai wajahnya yang masih basah oleh peluh dan perasaan campur aduk. Ia berdiri menatap gemerlap lampu kota, mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. "Aku ini siapa?" bisiknya lirih. Anak kampung yang bahkan tak tamat SMA, sekarang menikahi seorang bos besar. Di tengah keheningannya, sebuah tangan lembut melingkari pinggangnya dari belakang. "Kau suamiku sekarang," bisik Yunjin, "dan kau adalah pilihan hatiku." Ardi menarik napas dalam-dalam. Ia tak butuh dunia mengakui dirinya. Cukup wanita di pelukannya malam itu percaya padanya. Itu sudah cukup menguatkannya melawan seluruh dunia. Malam itu, setelah insiden memalukan yang nyaris merusak hari bahagia mereka, Ardi dan Yunjin memutuskan untuk menjauh dari keramaian pesta dan menghabiskan malam di balkon kamar hotel mereka. Angin musim semi berhembus, lembut membawa aroma bunga. Tetapi hati Ardi terasa berat. Ia memandangi langit malam Seoul yang dipenuhi bintang-bintang kota, tapi pikirannya penuh awan kelabu. "Aku tak yakin bisa jadi suami yang pantas untukmu," gumamnya lirih, matanya menatap kosong ke kejauhan. Yunjin yang duduk di dekatnya sambil menyandarkan kepala di bahunya, tersenyum dan menjawab pelan. "Kalau yang aku cari hanya pantas, aku bisa menikah dengan 10 pengusaha kaya. Tapi yang aku butuh adalah tulusnya hati. Dan itu hanya kamu yang punya." Ardi terdiam, lalu menghela napas panjang. Ia tahu hidupnya akan berubah total setelah hari itu. Tapi bukan perubahan itu yang ia takutkan, melainkan luka-luka lama yang bisa kembali dibuka oleh orang-orang yang tak pernah benar-benar tahu siapa dirinya. Setelah menghabiskan waktu berdua dalam keheningan yang menenangkan, Ardi mengajak Yunjin masuk ke dalam kamar. Di dalam, ia mengambil sajadah kecil dari tasnya yang kusam. Satu-satunya barang yang selalu ia bawa sejak pertama kali datang ke Korea 3 tahun lalu. Ia menghamparkannya di sudut ruangan, lalu mengajak Yunjin untuk duduk bersamanya. "Boleh aku ajak kamu berdoa malam ini dengan caraku?" tanyanya ragu. Yunjin mengangguk lembut. "Aku percaya, Tuhanmu pasti sama pengasihnya seperti Tuhanku." Mereka lalu duduk bersebelahan, tangan mereka saling menggenggam. Ardi membaca doa dalam bahasa Indonesia. Kalimat-kalimatnya terdengar seperti bisikan, tapi syarat makna. "Ya Tuhan, terima kasih kau beri aku cinta yang tak pernah berani aku impikan. Tolong jaga kami, beri aku kekuatan untuk melindunginya." Yunjin terdiam, matanya berkaca-kaca. Meski tak mengerti sepenuhnya kata-kata Ardi, tapi ia bisa merasakan ketulusan yang mengalir dari setiap ucapannya. Bagi Yunjin, inilah pertama kalinya ia merasa benar-benar disayangi. Bukan karena status, tapi karena ia adalah dirinya sendiri. Keesokan paginya, kabar pernikahan mereka sudah tersebar luas. Media-media besar di Korea tak henti memberitakan pasangan tak biasa ini. Judul-judul kontroversial bermunculan.
janda kaya menikahi buruh migran, cinta atau strategi sosial, hingga yang paling menyakitkan, aib keluarga Lee, perkawinan tak masuk akal. Beberapa stasiun televisi bahkan mencoba mewawancarai Ardi secara langsung di luar hotel. Namun pria itu hanya menunduk dan menghindar. Ia bukan orang yang pandai bicara di depan kamera. Namun di ruang tamu hotel, ia menatap wajah Hyunjin yang tengah membaca berita-berita itu dengan tenang. "Aku tak mau jadi beban untukmu," katanya. Hyunjin menoleh dan menutup laptopnya. "Kamu bukan beban, kamu perisai untukku. Media hanya melihat masa lalumu. Mereka belum melihat masa depan yang akan kamu bangun." Kalimat itu bagai pelukan bagi Ardi, lembut tapi menegaskan bahwa ia tak sendiri. Bersama Hyunjin, ia akan belajar berdiri tegak di tengah badai. Sebagai langkah awal, Yeonjin mengumumkan melalui siaran pers bahwa Ardi akan menjadi wakil ketua Yayasan Kasih Internasional, lembaga sosial milik keluarga Lee yang selama ini bergerak di bidang kemanusiaan. Fokus yayasan akan diperluas untuk membela hak-hak para tenaga kerja asing, khususnya TKI dan TKW di Korea. "Karena saya pernah menjadi mereka," kata Ardi saat pertama kali duduk di konferensi pers yang dihadiri puluhan wartawan dan aktivis. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang dipinjami oleh salah satu staf yayasan. Suaranya gemetar saat memegang mikrofon, tapi matanya teguh. "Saya tahu rasanya dihina, rasanya dianggap tidak cukup hanya karena warna kulit dan tempat lahir. Saya ingin pastikan tidak ada lagi pekerja migran yang diperlakukan seperti saya dulu." Beberapa wartawan tersentuh, dan tepuk tangan pun menggema dalam ruangan. Yeonjin, yang duduk di sampingnya, menatap suaminya dengan bangga. "Kamu sudah mulai mengubah dunia," bisiknya pelan, penuh haru. Namun, perubahan besar itu juga menimbulkan gelombang balik. Han Jon-seok, yang sebelumnya merasa sebagai pilar penting perusahaan, kini mulai kehilangan pengaruhnya. Proyek-proyek besar yang biasanya ia kelola kini dialihkan ke divisi lain. Rekan-rekan sejawat mulai menjaga jarak, bahkan beberapa investor mulai mempertanyakan keputusan-keputusannya. Dalam diam, Han merasa dunia berkonspirasi menjatuhkannya. Padahal sebenarnya ia sedang menuai akibat dari kesombongan yang ia tabur sendiri. Saat menghadiri rapat yayasan untuk mendiskusikan program baru, Han mendapati Ardi duduk di depan ruangan, mengenakan name tag bertuliskan wakil ketua. Tak ada satupun kursi istimewa untuk Han kali ini. Ia masuk dengan langkah berat dan duduk paling ujung. Rapat berjalan formal, tapi saat Ardi memberikan pandangan, semua orang mendengarkan. Tak ada yang berani meremehkannya. Setelah rapat selesai, Han menghampiri Ardi dan berkata dengan suara rendah, "Kau benar-benar tahu cara merebut semuanya dariku." Ardi menatapnya sebentar, lalu menjawab tenang, "Saya tidak merebut apapun, Pak Han. Saya hanya menerima yang Tuhan berikan setelah saya bersabar." Kata-kata itu membuat Han tak mampu berkata apa-apa lagi. Dalam hati, ia tahu pertempurannya sudah selesai. Dan ia kalah oleh seorang pria yang pernah ia hina sebagai tidak pantas. Meskipun kini namanya mulai dikenal sebagai mantan TKI yang menikahi bosnya, Ardi tidak berubah sedikit pun. Ia tetap bangun pagi-pagi, menyapu halaman rumah, merawat tanaman, dan sesekali membantu pelayan rumah membuat sarapan. "Padahal kamu sekarang bisa punya 5 pelayan," celetuk Hyunjin sambil memandang suaminya yang sedang menyiram pohon anggrek. Ardi hanya tersenyum tipis. "Kalau semua dilakukan orang lain, nanti aku lupa caranya bersyukur," jawabnya pelan. Baginya, pekerjaan sederhana seperti ini bukan sekadar rutinitas, tapi pengingat akan masa lalu yang penuh perjuangan. Ia ingin tetap membumi meski hidupnya kini melayang di atas kemewahan. Rumah mereka bukan sekadar istana,
tapi tempat tumbuh bersama. Dua jiwa dari dunia berbeda yang disatukan oleh cinta yang benar-benar tulus. Yayasan yang mereka kelola mulai ramai dikunjungi para TKI yang membutuhkan bantuan. Banyak yang datang bukan hanya untuk mencari perlindungan hukum, tapi sekadar butuh tempat aman untuk menangis dan bercerita. Ardi selalu menyediakan waktu untuk mendengar langsung. Ia duduk bersama mereka di lantai, menyuguhkan teh dan menanyakan kabar satu persatu. "Mas, aku udah 2 tahun kerja tapi belum digaji," ujar seorang TKW muda dari Nganjuk dengan mata sembab. Ardi menggenggam tangannya. "Tenang, kamu sekarang nggak sendiri. Kita bantu kamu sampai tuntas." Di dinding ruangan tempat konsultasi, terpampang tulisan tangan Ardi. "Tak ada yang lebih tinggi atau rendah. Kita semua manusia yang pantas dihargai." Kalimat itu menjadi semboyan baru yayasan mereka, dan juga cermin dari isi hatinya. Hari-hari mereka tak lagi sunyi. Undangan datang dari berbagai kampus, organisasi internasional, hingga forum pekerja Asia. Ardi diminta menjadi pembicara, membagikan pengalamannya dari pembantu rumah tangga menjadi figur perubahan. Meski sempat gugup, ia selalu tampil dengan kesederhanaan dan ketulusan yang menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Dalam satu forum tenaga kerja internasional di Busan, Ardi naik ke atas panggung, membawa lembaran kecil bertuliskan pidato. Tapi di tengah kerumunan, ia menurunkan kertas itu dan berbicara dari hati. "Saya tidak pernah bercita-cita jadi terkenal," ucapnya jujur. "Saya hanya ingin tidak lagi merasa kecil setiap kali dipanggil pembantu. Karena dari pekerjaan itu, saya belajar sabar, ikhlas, dan mencintai manusia." Air mata mengalir dari mata beberapa penonton, bahkan moderator forum menunduk haru. Setelah pidato selesai, tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Yeonjin, yang menonton dari deretan depan, berdiri lebih dulu dan memeluk suaminya dengan mata basah. Suatu sore yang dingin, di depan rumah mereka yang tenang, dan dikelilingi pohon maple yang mulai menguning, sebuah mobil hitam berhenti. Dari dalamnya turun seorang pria yang wajahnya sudah tak asing, Han Jon-seok. Ia berjalan perlahan menuju gerbang sendirian tanpa pengawal, tanpa mobil mewah lain yang biasa mengiringinya. Ardi sedang memetik daun mint di halaman ketika melihatnya. Sekilas ia ragu, tapi mempersilakan masuk dengan sopan. "Aku tak akan lama," kata Han. Suaranya lebih tenang dari biasanya. Di ruang tamu, mereka duduk berhadapan, ditemani teh hangat dan keheningan yang canggung. Han menatap cangkirnya, lalu berkata lirih, "Aku datang bukan untuk marah, tapi untuk minta maaf." Ardi hanya mendengarkan. "Aku menyakitimu, aku menghinamu, tapi kamu tidak membalas. Kamu menang, Ardi. Bukan karena jabatan atau kekayaan, tapi karena kamu punya hati yang bersih. Itu yang tak pernah aku miliki." Hening sejenak, lalu Ardi tersenyum kecil. "Saya nggak pernah niat menang atau kalahin siapapun, Pak Han. Saya cuma jalanin hidup dengan jujur." Tak lama kemudian, Yunjin pulang dari kantor. Melihat Han Jun-seok di ruang tamu sempat membuatnya kaget, namun ia tetap menyambut dengan sopan. Mereka bertiga akhirnya duduk bersama di ruang makan, mengobrol pelan tentang masa lalu, kesalahan, dan penyesalan. "Aku menyayangimu dulu, Yunjin," kata Han pelan. "Tapi aku terlalu sibuk jadi sempurna, sampai lupa bagaimana cara jadi manusia." Yunjin menatapnya dengan mata yang jernih, tak lagi menyimpan amarah. "Aku juga banyak salah, Jun-seok, tapi Tuhan memberiku kesempatan kedua, melalui Ardi." Senja mulai turun, membungkus rumah itu dengan cahaya lembut keemasan. Di antara mereka, tak ada lagi dendam. Hanya luka-luka lama yang perlahan sembuh lewat pengakuan dan penerimaan. Sebelum pulang, Han menatap Ardi dan berkata, "Jaga dia baik-baik." Dan Ardi menjawab tegas,
dengan seluruh hidup saya. Ketika pintu ditutup dan keheningan kembali menyelimuti rumah, Yoon-jin memeluk suaminya erat. "Aku bangga padamu," bisiknya. Ardi menutup matanya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa utuh. Musim gugur berlalu, dan salju pertama mulai turun di kota Seoul. Rumah megah Ardi dan Yoon-jin diselimuti putihnya dingin, namun di dalamnya selalu hangat oleh cinta. Pada malam Natal pertama mereka sebagai pasangan suami istri, Ardi mengajak anak-anak dari yayasan untuk berkumpul di rumah mereka. Beberapa relawan dari kalangan mantan TKI juga datang, mengenakan baju hangat seragam merah dan syal biru. Di tengah halaman, berdiri sebuah pohon Natal raksasa yang dihias sederhana tapi penuh makna. Setiap hiasan berasal dari tangan anak-anak yang pernah ditolong yayasan. "Ini bukan malam mewah," kata Ardi sambil berdiri di hadapan mereka semua. "Tapi ini malam penuh cinta, dan semoga kalian tahu, kalian tidak sendiri." Seorang anak kecil berlari memeluk Ardi dari belakang dan berkata, "Apa? Boleh aku panggil kamu begitu?" Ardi menunduk, menahan air mata. "Boleh," dengan senang hati. Malam itu berubah menjadi malam yang tak terlupakan. Di dalam rumah, tawa dan nyanyian menggema. Yoon-jin memainkan piano, sementara Ardi memandu anak-anak bernyanyi lagu-lagu tradisional Indonesia dan Korea secara bergantian. Salah satu lagu yang dinyanyikan adalah Tanah Airku. Saat melantunkan bait terakhir, "Tanah airku tidak kulupakan," suara Ardi bergetar dan matanya menatap jauh keluar jendela. Ada rindu yang tak pernah usai untuk kampung halamannya di Kalimantan. "Aku ingin bawa kamu ke kampungku, Jin," bisiknya ketika mereka berdua duduk di dekat perapian setelah tamu-tamu pulang. Yoon-jin mengangguk lembut, tangannya menggenggam tangan suaminya. "Kita pulang ke tempat asalmu. Aku ingin tahu dari mana kekuatan hatimu berasal." Senyum Ardi mengembang, hangat seperti bara api yang menyala dalam dada. 3 bulan kemudian, Ardi dan Yoon-jin benar-benar tiba di desa kecil di pedalaman Kalimantan. Jalanan tanah, rumah-rumah panggung, dan aroma hutan yang basah menyambut kedatangan mereka. Warga desa berhamburan menyambut, ada yang bersorak, ada yang menangis haru. "Itu Ardi, dia pulang. Tapi siapa perempuan cantik itu?" bisik tetangga. Ardi mengenalkan istrinya dalam bahasa Banjar, lalu menerjemahkannya ke Yoon-jin. "Dia bukan cuman istri saya, dia cahaya yang nerangi jalan saya selama ini." Mereka tinggal beberapa minggu di rumah tua peninggalan orang tua Ardi yang kini dirawat oleh paman dan bibinya. Setiap hari, Yoon-jin ikut membantu ke pasar, belajar masak sayur asam, bahkan mandi di sungai. Ia tertawa bahagia, merasa hidup kembali. "Aku baru benar-benar kenal kamu di sini, Ardi," katanya suatu pagi. Ardi menatapnya lembut. "Dan aku juga baru tahu, kamu bisa begitu menyatu dengan apapun yang kamu cintai." Kepulangan mereka bukan sekadar perjalanan nostalgia. Di desa itu, Ardi dan Yoon-jin membangun sebuah pusat belajar kecil untuk anak-anak, dengan koleksi buku dan akses internet pertama di daerah itu. Mereka menggandeng relawan lokal dan guru-guru muda dari kota. Nama pusat belajar itu sederhana, Rumah Harapan. Di dindingnya tertulis 2 kalimat dalam 2 bahasa. "Mimpi itu gratis, tapi memperjuangkannya mahal. Jangan pernah menyerah." Anak-anak berdatangan, belajar membaca, bermain musik, bahkan belajar komputer. "Saya ingin semua anak tahu bahwa mimpi mereka tidak ditentukan oleh tempat lahirnya," kata Ardi dalam salah satu sesi wawancara yang kini sering dimuat di media. Yoon-jin pun mulai menulis buku, mengangkat kisah TKI dan ketimpangan sosial yang selama ini luput dari perhatian dunia bisnis dan media Korea. "Kisah cinta kami adalah kisah perjuangan kelas, luka sejarah, dan kemenangan hati," tulisnya di bab pertama bukunya. Pada suatu sore,
Ardi duduk di beranda rumah kecil mereka di desa, memandang matahari yang perlahan turun ke balik pegunungan. Di sampingnya, Yunjin menyandarkan kepala di bahunya. Tangan mereka saling menggenggam erat. Angin semilir membawa aroma tanah dan kayu, dan suara burung hutan mengisi keheningan dengan damai. "Kalau dulu aku tidak pergi jadi TKI," ucap Ardi pelan. "Aku mungkin tak akan pernah bertemu kamu." Yunjin tersenyum. "Dan kalau aku tidak berani mencintai orang yang dunia anggap tak setara, aku tak akan pernah bahagia." Keduanya tertawa kecil. Mereka tahu dunia tidak pernah mudah bagi kisah cinta seperti mereka. Tapi mereka juga tahu, cinta yang diperjuangkan dengan ketulusan akan menemukan jalannya. Ardi menatap langit jingga, dan dalam hati ia berbisik, "Tuhan, terima kasih. Karena dari semua luka dan hinaan, Kau berikan aku hidup yang lebih indah dari apapun yang pernah aku mimpikan."